buku ini diminta oleh anak saya yang namanya Ari Kamayanti itu pada bulan Januari 20. Saya diminta mengisi pelatihan bagi relawan riset tentang identifikasi potensi desa, tetapi pelatihan itu ditunda karena pandemi COVID-19. Kemudian saya pikir Januari sampai dengan Desember 2020 saya menulis buku Memanusiakan Manusia, sebuah pendekatan kemandirian menuju kemakmuran dan kesejahteraan. Ini diterbitkan oleh Yayasan Rumah Penele. Sehingga pelatihan identifikasi potensi desa itu tidak hanya pelatihan yang sepotong mengenai potensi desa, tapi melihat potensi desa dari berbagai aspek kehidupan. Ya, mudah-mudahan ada pemuda yang tertarik untuk mewujudkannya. Nah, 27 September, Circle Indonesia mengajak penulis dalam pesta kebab. Pertanyaannya, Ko Fadis, setelah ini ngapain gitu ya? Ya, sudah barang tentu saya punya harapan. Harapannya demikian, kelompok belajar bersama ini asumsi saya, setiap peserta telah dibekali pengetahuan dan pengalaman dari hasil interaksi dengan sesama tentang subjek yang dibahas. Jadi nanti kalau kita bicara memanusiakan manusia, mungkin saya akan minta suatu contoh dari teman-teman apa yang pernah dialami dalam praktek memanusiakan manusia, apakah itu keluarga, apakah itu masyarakat, dan sebagainya. Semua peserta adalah narasumber, kedudukan mereka setara, sehingga definisi, konklusi, kesepakatan tentang pokok bahasan memiliki relevansi dan dampak secara langsung pada pekerjaan atau kehidupan pribadi peserta dan akan menjadi masukan perencanaan selanjutnya. Ini harapan saya bahwa diskusi ini akan membuahkan suatu pemahaman yang kalau dipercaya, pemahaman ini diharapkan bisa memantik keinginan dari para peserta untuk melakukan aksi perubahan. Semoga belajar bersama memantik keinginan untuk merancang program aksi untuk komunitas sasaran, bukan menjadi hiasan di perpustakaan. Kalau saya bertanya, Bapak Ibu sekalian, sejak kapankah ada upaya manusia untuk memanusiakan manusia? (539) sebelum Masehi, Kores Agung atau Kaisar Cyrus dari Persia, kekaisaran Persia itu menaklukkan kota Babilonia yang ada di Irak. Dan kemudian dengan menaklukkan kota itu, dia mengumumkan bahwa semua budak itu dibebaskan dan mereka diberi hak sepenuhnya untuk memilih agamanya. Pertanyaannya, bagaimana seorang kaisar bisa memerintahkan seperti itu? Siapa sebetulnya yang menggerakkan hatinya mengatakan bahwa perbudakan itu harus ditiadakan dan manusia diberi hak untuk memilih agamanya masing-masing? Pernyataan itu dicatat di silinder Cyrus, yaitu suatu silinder dari kayu di mana ada pernyataan-pernyataan kaisar itu. Sejak itu kemudian ada Magna Carta 1215 tentang Inggris, bahwa raja itu bisa dihukum, Petition of Right 1628. Kemudian ada US Constitution 1787 dan US Bill of Rights 1791. Kemudian diikuti French Declaration Right Man of the Citizen 1789. Ujungnya pada tanggal 10/1948
dideklarasikan hak asasi manusia di sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kalau itu merupakan sejarah dunia, apa yang sebetulnya terjadi di Indonesia? Pada abad ke-13, ke-14 zaman keemasan Kerajaan Majapahit. Kalau tidak salah itu Brawijaya Brawijaya itu memberikan wewenang kepada para sunan-sunan untuk menyebarkan agama Islam di wilayah Kerajaan Majapahit. Akhirnya diberikan tanah di Ampel Denta dan jadilah Sunan Ampel dan sebagainya. Kehidupan mereka adalah harmonis, saling menghargai, tidak terjadi perbedaan-perbedaan karena agama dan ras. Kehidupannya begitu damai di Indonesia. Milestone ini sebetulnya hanya catatan yang bersifat hukum-hukum saja. Di situ disebutkan ada prinsip universal bahwa hak itu tidak bisa dicabut, hak itu adalah saling tergantung dan saling berkaitan. Pernyataannya adalah kalau itu adalah sesuatu yang hanya terbatas pada hukum, kenyataan sesungguhnya lalu bagaimana? Jadi kemudian saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat praktek memanusiakan manusia dalam praktek kehidupan sehari-hari. Pertama, kita bicara mengenai apakah sebetulnya memanusiakan manusia. Ya, memanusiakan manusia itu menghargai. Menghargai apa? Ya, menghargai haknya. Kemudian apa? Dia mempromosikan bahwa dia mempunyai hak. Dia melindungi hak-haknya. Dia memenuhi hak-haknya. Dan memfasilitasi pemenuhan hak manusia tersebut. Pertanyaan saya kepada sahabat-sahabat, apa sebetulnya yang pernah Anda lakukan tentang sikap perilaku sehari-hari terhadap seseorang yang berada di dekat lingkungan hidup Anda yang merefleksikan bahwa Anda menerapkan pendekatan yang namanya memanusiakan manusia. Bapak, Ibu sekalian mempunyai pembantu rumah tangga, kan? Nah, pembantu rumah tangga itu biasanya mereka digaji, mereka mendapatkan makan dan sebagainya gitu ya, yang disepakati oleh rumah tangga itu dan pembantunya. Pertanyaannya adalah, apakah kita telah menghargai haknya dia untuk mengemukakan bahwa benefit yang mereka terima itu menurut mereka sudah layak atau belum ya? Pernahkah itu terjadi? Ya, menurut saya sih dalam praktek sehari-hari di keluarga saya itu, anak saya punya pembantu, gajinya 1.750.000 sebulan. Ya sudah, nanti kalau pekerjaannya bagus ya dinaikkan gitu. Kemudian mendapatkan macam-macam lah. Nah, itu dalam konsep kecil saja menghargai manusia dalam konteks dengan lingkungan kita. Kemudian, pernahkah kita memanusiakan tetangga kita?
seandainya tetangga kita itu anaknya tidak sekolah, apakah sebetulnya sikap dan tindakan kita terhadap keluarga tersebut? Ya, pertanyaan pertama adalah satu, menghargailah bahwa keluarga itu mungkin belum mampu menyekolahkan anaknya dengan segala permasalahannya. Namun demikian juga diadakan dialog bahwa itu merupakan tanggung jawab dari seorang keluarga. Kemudian mencoba mempromosikan dengan cara apa, mendiskusikan dengan kepala desa dan sebagainya. Kalau bisa, itu memenuhi haknya. Memenuhi haknya siapa? Memenuhi haknya anak itu untuk bersekolah. Kalau Anda mampu untuk melakukan itu. Pertanyaannya adalah, kalau Anda melakukan itu, apakah kegiatan itu akan mengatasi permasalahan yang sesungguhnya? Jadi, permasalahan menghargai, memanusiakan manusia itu tidak hanya menghargai pendapatnya, ya, menghargai bagaimana pikiran mereka dan sebagainya. Tapi yang lebih penting adalah menghargai tentang hak-hak yang melekat pada dirinya. Jadi setiap hari kita akan bereaksi dengan keluarga. Mungkin kita bertanya apa yang sudah kita lakukan dengan keluarga kita. Di tingkat desa misalnya. Dengan siapa karena kita pernah berinteraksi. Mendiskusikan permasalahan manusia, memanusiakan manusia. Kalau seorang keluarga itu tidak mampu menyekolahkan anaknya, itu merupakan tanggung jawab kepala keluarga terhadap anaknya. Tetapi kalau kepala keluarga itu tidak punya pekerjaan, siapa lalu yang bertanggung jawab? Yang bertanggung jawab adalah pemangku tugas yang ada di atasnya, kepala desa, memberikan peluang-peluang pekerjaan dan sebagainya. Kalau kepala desanya tidak mampu, dia membawakan pada tingkat kabupaten dan seterusnya. Jadi konteks memanusiakan manusia itu hubungannya tidak hanya individual, itu menyangkut hubungan banyak hal, mulai dari individual sampai kepada institusi desa. Pada saat kita menerapkan memanusiakan manusia, itu ada prinsip yang harus ada pada diri kita, yang selalu kita ingat. Jadi kalau misalnya saya berkaitan dengan perempuan, maka memanusiakan manusia ini perhatian saya pada prinsip kesetaraan gendernya. Seberapa jauh perempuan ini dapat akses dan kontrol terhadap sumber-sumber keuangan keluarga misalnya. Kemudian dimensi berikutnya adalah memanusiakan manusia yang lebih tinggi lagi tingkatnya, yaitu melibatkan mereka dalam prinsip berpartisipasi dalam menemukan masalah. Prinsip setelah masalah diketemukan, mengajak mereka bermimpi, kemudian merancang program aksi, mengembangkan strategi pelaksanaan dan aksi perubahan. Prinsip partisipasi ini menjadi sesuatu yang mutlak karena prinsip partisipasi ini merupakan suatu obor yang akan membakar semangat pemberdayaan, semangat partisipasi. Tetapi perlu kita ingat bahwa kita tidak mungkin untuk memberdayakan seseorang. Kita tidak mungkin untuk memberdayakan masyarakat. Tetapi kita bisa menciptakan iklim-iklim pemberdayaan. Iklim-iklim yang akan memantik pemberdayaan masyarakat. Apa itu? Setelah mereka menemukan
permasalahannya. Lalu mengapa dia diajak bermimpi bagaimana masalahnya itu akan terselesaikan dan sebagainya. Setelah ada suatu ide ini tanpa suatu aksi perubahan akan menjadi mimpi yang tidak ada kenyataan. Oleh karena itu ada proses yang namanya memberikan otoritas. Authority, kemudian memberikan responsibilitas, memberikan informasi, dan accountability. Prinsip pemberdayaan ini, area authority, responsibility, information, and accountability, itu semuanya sudah ada itu dan telah disediakan oleh pemerintah. Kenapa tidak? Di tingkat desa pun ada dana desa, walaupun sekarang mungkin sedikit agak terganggu penggunaannya karena harus dialokasikan untuk COVID 2019, tetapi sisanya masih tetap bisa berguna untuk kegiatan yang lain. Mereka dikasih authority untuk mengambil keputusan, untuk melakukan sesuatu. Mereka diberikan responsibilitas. Mereka diberikan informasi. Wah, ini yang saya tidak tahu. Apakah informasi ini sudah disediakan oleh pemerintah? Banyak hal informasi. Informasi soal keuangan, informasi tentang teknologi. Dan kemudian adalah accountability, pertanggungjawabannya ada tidak. Kalau ditelisik dari sudut administrasi, semuanya ada itu. Desa punya namanya RPJMD, Rencana Pembangunan Desa Jangka Menengah 6 tahun. Jadi 3 bulan setelah kepala desa diangkat harus punya rencana jangka panjang dan disusun dengan rencana tahunan dan diterjemahkan ke dalam kegiatan proyek. Untuk melakukannya sudah ada dananya. Accountability-nya, nah ini yang menjadi pertanyaan sejauh berapa dalam bahwa pertanggungjawaban ke masyarakat itu secara transparan terbuka bagi mereka. Masyarakat tahu sebetulnya keuangan yang digunakan itu untuk apa. Jadi dalam konsep memanusiakan manusia itu selalu ada komunikasi dua pihak, yaitu komunikasi pihak pemangku hak. Pemangku hak itu kalau anak ya haknya apa? Hak mendapat sekolah. Kemudian pengembang tugasnya adalah keluarganya. Dia yang harus bisa menyekolahkan. Tapi suatu saat pengemban tugas pada keluarga tidak bisa menyekolahkan karena tidak punya pekerjaan. Lalu bagaimana dengan ini? Maka pengemban tugas pada tingkat keluarga ini menjadi pemangku hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dari institusi yang berada di atasnya. Dalam hal ini adalah pengemban tugas pada tingkat desa. Pengemban tugas setelah didiskusikan, kemudian di sana mungkin sudah ada organisasi BUMDes yang mungkin bisa menampung beberapa kegiatan untuk penduduknya. Tetapi pengemban tugas pada desa bisa mengatakan saya belum mampu melakukan itu, sehingga pengemban tugas pada tingkat desa menjadi pemangku hak karena mereka tetap harus disupport dari tingkat kabupaten. Proses komunikasi ini, komunikasi memanusiakan manusia ini adalah proses komunikasi yang tidak hanya dilakukan oleh seseorang, tetapi dilakukan oleh beberapa orang atau organisasi yang betul-betul mempunyai misi untuk memakmurkan dan mensejahterakan rakyat. Ini sedikit agak teoritis, saya takut untuk bicara soal ini karena
Di lingkaran yang paling atas itu adalah lingkaran mengenai teori kapitalisme, di mana para kapitalisme itu mencoba mengumpul aset, kemudian penumpukan kapital, sumber daya manusia tergeser, diganti mesin dan sebagainya. Tapi yang lebih penting lagi, bahwa kapitalisme itu ada nafsu untuk menguasai, mengontrol penggunaan sumber kekayaan negara. Nafsu untuk menguasai itu imperialisme. Pertanyaan saya, apakah imperialisme itu hanya terjadi pada paham kapitalisme? Apakah imperialisme itu bisa terjadi juga pada paham-paham sosialisme? Mungkin pertanyaan itu tidak perlu kita jawab, tetapi yang penting untuk kita mengerti bahwa nafsu untuk menguasai dan mengontrol penggunaan sumber kekayaan negara itu adalah nafsu luhur apabila digunakan untuk kepentingan rakyat. Nah, kemudian ada kolonialisme. Kalau Bung Karno mengatakan new kolonialisme yang tidak menggunakan kekuatan militer, tapi menggunakan modal. Gitu ya. Jadi kalau kita melihatnya, mungkin yang membaca jalur sutra ungunya Cina, itu juga bisa mulai belajar mengenai kolonialisme baru. Nah, kalau kita lihat bahwa penguasaan sumber kekayaan negara adalah inti dari upaya untuk memakmurkan rakyat, maka peran negara itu sebetulnya ada dua sisi. Sisi sebelah kanan adalah negara itu mempunyai kekuasaan penuh untuk memenuhi hak-hak rakyat. Semua kekayaan negara itu digunakan untuk kepentingan rakyat. Jadi kalau kita lihat undang-undang dasar pasal 33, salah satunya adalah sebetulnya bahwa kekayaan negara itu untuk memenuhi hak rakyat. Apakah Indonesia sosialis? Nah, sosialis itu bisa bergerak pendulumnya menjadi liberalis sosialis, di mana sebetulnya ya sudahlah, negara memberikan kelonggaran kepada perusahaan asing, perusahaan lain untuk melakukan investasi. Tapi mereka masih tetap, negara masih mempunyai intervensi yang memihak kepada kepentingan rakyat yang berhubungan dengan undang-undang dan sebagainya. Kemudian yang paling kiri ya dibiarkan lepas, menjadi liberalis klasik, bebas, memberi kebebasan kepada pelaku usaha. Ini adalah gambaran paham yang ada di dunia, termasuk di Indonesia. Pertanyaannya adalah, apakah kita harus terbelenggu dengan pandangan-pandangan ini? Di mana sebetulnya kita masih bisa berperan untuk memakmurkan dan mensejahterakan rakyat? Ini pertanyaannya. Jadi kalau saya pada buku itu bercerita mengenai upaya-upaya manusia untuk memakmurkan rakyatnya, mulai dari perkembangan politik Indonesia dan sebagainya, itu hanya sebetulnya menggambarkan sejarah tentang pikiran-pikiran para founding fathers Indonesia ini tentang bagaimana sebetulnya memakmurkan rakyatnya. Pertanyaannya, paham mana yang akan Anda ikuti? Nah, menurut saya karena education is a process of confusion, bahwa pendidikan itu adalah proses yang membingungkan, dengan cara
mendapatkan pandangan yang macam-macam ini, kita dipaksa untuk melakukan pilihan mana yang paling bagus untuk manusia. Sama dengan buku yang saya tulis. Pilihan kita gimana sekarang ini mau memakmurkan dan mensejahterakan rakyatnya. Mari kita lihat kegiatan produktivitas manusia Indonesia. Sebagian besar petani kecil memiliki tanah dan alat-alat pertanian. Gitu kan. Sekarang jumlah petani kecil yang memiliki tanah dan alat-alat pertanian ini semakin lemah, semakin tidak ada. Tanah-tanah mereka tergeser, dijual, dijadikan lahan perumahan. Kalau tidak akan menjadi corporate farming yang akan menjadi tanah-tanah yang ditanami oleh perusahaan-perusahaan untuk cash crop production. Mereka nggak punya hak. Bagaimana itu bisa terjadi? Itu bisa terjadi karena apa? Karena kebijakan alih lahan. Bagaimana lahan pertanian bisa menjadi perumahan. Di kampung saya, setiap pagi saya sepedaan itu, saya betul-betul terperangkah karena sawah-sawah yang ada di tempat saya sudah nggak ada. Nah, padahal ini kan kembali lagi pada pengetahuan yang saya dapat. Padahal menurut ajarannya Bung Karno, bahwa Indonesia itu merupakan petani kecil memiliki tanah dan alat pertanian, bukan sebagai buruh tani. Mereka harusnya difasilitasi untuk mendapatkan alat-alat pertanian, alat-alat produksi, dan sebagainya, dan tidak dibiarkan bahwa hak-hak mereka diambil oleh orang lain. Ini soal kenyataan kita sekarang. Buruh tani dan petani penggarap. Saya masih ingat pada waktu saya bekerja di Sulawesi, saya ditanya oleh seorang profesor dari Universitas Hasanuddin, kamu bekerja untuk siapa? Untuk orang miskin, Pak. Lalu kamu bekerja dengan siapa? Dengan orang miskin. Saya kira kamu salah, dia bilang gitu. Saya jadi berpikir, di mana ya salah saya? Ini akan saya jawab bahwa ini tadi adalah kegiatan produktivitas yang seharusnya petani kecil tadi harusnya dikasih input bibit, pupuk, teknologi pertanian, inovasi, akses sektor finansial. Harusnya buruh tani dan penggarap itu difasilitasi menegosiasi pembagian hasil usaha yang berkeadilan. Tidak tahu di tempat Bapak Ibu sekalian ya, kalau seorang pemilik lahan itu punya 1 hektar sawah dan itu digarap oleh petani penggarap, berapa sebetulnya keuntungan yang dibagikan kepada mereka? Pertanyaannya adalah, apakah pembagian keuntungan itu sudah secara adil didiskusikan dan disepakati bersama? Inilah sebetulnya peran untuk mengurangi jurang perbedaan antara kemiskinan bagi yang si kaya dan si miskin, yaitu negosiasi pembagian hasil usaha yang berkeadilan. Saya nggak tahu, tapi saya percaya ini. Mungkin Bapak Ibu ada pikiran yang tidak sependapat dengan saya, itu yang menurut saya monggo saja. Bahwa kemakmuran bagi semua orang itu dapat dicapai dengan kepemilikan usaha bersama. Produksi distribusi yang kolektif sesuai dengan semangat gotong royong. Lalu apa sih sebetulnya itu? Ini adalah ekonomi kerakyatan. Ini bukan kata-kata saya. Ini adalah kata-kata Bung Karno yang mengatakan, kalau Indonesia ingin makmur, maka semua orang harus
terlibat dalam kepemilikan pabrik bersama, kepemilikan produksi bersama, distribusi yang bersama, sesuai semangat dan gotong royong, dan itu melalui koperasi kredit. Jadi koperasi itu merupakan tulang punggung daripada ekonomi kerakyatan. Jadi dalam buku ini, inilah menjadi entry point buat saya kepada para pemuda untuk mencoba memperkuat dari kemampuan usaha dan produksi kolektif ini. Semua itu tidak ada artinya sebetulnya kalau kita tidak melakukan kepemimpinan ketundukan. Apa sih kepemimpinan ketundukan? Katanya orang Jawa itu, urip iku urup, hidup itu harus bercahaya, mampu menerangi diri sendiri dan berimbas ke lingkungannya. Cahaya yang memancar dari jiwa yang telah tunduk atas karsa Tuhan, nafsu-nafsu berada sepenuhnya dalam kendali akal budinya, rela menerima, sabar, jujur, dan peduli luhur, adalah karakter jiwanya yang telah luluh dengan semesta. Jiwanya selalu ingat akan kuasa Tuhan, percaya atas semua yang terjadi adalah kehendaknya, dan patuh atas segala perintahnya. Jiwanya selalu menghadirkan zat yang maha tunggal untuk hadir menemaninya mengambil pilihan. Tadi sahabat saya, Udu Wirase, dia tergerak hatinya walaupun dia pemeluk agama Hindu. Dia mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Dia telah menghadirkan zat yang maha tunggal dalam hatinya untuk mengambil pilihan-pilihan hidupnya. Pilihan apa saja yang tidak mengikut sertakan zat yang maha tunggal, itu sebetulnya menjadi permasalahan untuk memakmurkan dan mensejahterakan rakyatnya. Saya kira itu presentasi saya agak panjang. Ya, terima kasih. Saya ini takut karena saya pikir kok saya menjadi penceramah ya. Saya sebetulnya ingin mendengar Mas ini apa yang pernah dilakukan manusia di lingkungan hidup. Gitu sebetulnya. Saya kira demikian, mohon maaf yang sebesar-besarnya bila presentasi saya tidak.